Jadi kalau yang udah cuci darah kan tadi kita anjurkannya ditambah ya. Nah, ditambahnya itu sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Sebenarnya kenapa sih orang itu bisa kena gagal ginjal dan apa aja tanda awal yang harus diwaspadain? Yang paling banyak nih ada 2 penyebabnya, yaitu karena diabetes, karena hipertensi. Jadi kayak lampu merah. Heeh. Nah, artinya apa Nutri Level ini? Jadi kalau untuk yang A ini dia kan jadi sebenarnya untuk pasien yang gagal ginjal itu bukan akhir perjalanan, cuman itu adalah awal menuju hidup yang berkualitas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat MUIS semua, kembali lagi di MUIS Talks, podcast resmi Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz Samarinda yang akan membahas seputar kesehatan, edukasi, dan pelayanan untuk masyarakat. Tentunya bersama saya Juju. Nah, pada hari ini saya duduk bareng dengan sosok yang tugasnya bikin kita mikir 2 kali sebelum ngeklik order makanan di aplikasi ojek online nih. Sudah hadir bersama kita yaitu seorang sarjana profesi gizi, Mbak Arina Astuti Dewi, yaitu koordinator unit penyuluhan dan konsultasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz Samarinda. Halo Mbak Arin, gimana kabarnya hari ini? Kelihatannya seger terus nih Mbak. Apa kira-kira tipsnya? Olahraga ya Mbak ya? Ya olahraga, cuman gak setiap hari. Memang olahraga itu menjadi gaya hidup. Cuman untuk badan yang bugar atau sehat itu sebenarnya 70%-nya dari makanan. Iya, yang 30%-nya itu dari gaya hidup. Gaya hidup itu ya tadi bisa olahraga, terus mengelola stres dengan baik gitu. Dan udah banyak juga sebenarnya penelitian ini yang mengatakan kalau kita mau sehat itu dari apa yang kita makan gitu. Berarti 70% 70%. makanan, 30%-nya gaya hidup. Nah, tapi jujur Mbak ya, saya tuh kalau misalnya ketemu ahli gizi tuh bawaannya pengen langsung nyembunyiin handphone gitu. Karena kayak takut ketahuan riwayat aplikasi ojek online-nya tuh pesen yang manis-manis kayak martabak, boba, pokoknya yang manis gitu deh Mbak. Tapi untuk pagi ini enggak kan ya, enggak bakal disita ya kan ya Mbak? Tenang. Untuk pagi ini saya nggak jadi polisi makanan. Jadi di sini kita sebenarnya mau meluruskan aja nih fakta atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat kayak gitu tentang penyakit gagal ginjal. Kan sebenarnya banyak tuh mitos-mitosnya seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke topik si gagal ginjal ini, boleh dong Mbak kenalan dulu ke Sobat Sehat MUIS semua di rumah. Mbak Arin ini sehari-hari tugasnya apa sih di Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz Samarinda? Iya, saya sebagai seorang ahli gizi yang melayani pasien dirawat inap dan dirawat jalan. Jadi kalau dirawat inap dan dirawat jalan itu ya menghitung kebutuhan untuk energi dan yang lainnya seperti itu. Nah, untuk pasien-pasien ini sebenarnya tidak bisa kita generalisasikan. Jadi harus per individu. Makanya kita kalau dirawat inap kita visit pasiennya, terus kalau dirawat jalan konsultasi per pasien, serta pasien juga harus mengetahui untuk makanan-makanan yang boleh sama tidak boleh. Begitu juga untuk edukasi ke keluarganya gitu. Berarti untuk visitnya itu setiap hari ya Mbak? Setiap hari, pagi gitu? Iya, pagi. Berarti setiap pasien pun itu menunya beda-beda ya Mbak? Nggak disamaratakan Iya, gitu? beda-beda. Jadi untuk ininya kalori kebutuhannya sih yang beda. Jadi per individu itu nggak bisa disamakan, tergantung dari berat badan, aktivitasnya, faktor stresnya, dan riwayat penyakitnya.
Oke, berarti memang harus fokus ke personalnya ya, Mbak, ya? Benar. Oke, menarik banget nih Mbak, bicara soal ginjal, topik hari ini kita kan akan bahas diet untuk pasien gagal ginjal, khususnya yang sudah rutin menjalani dialisis atau cuci darah nih Mbak. Mhm mhm. Karena kan di masyarakat itu mitosnya cukup serem-serem ya Mbak, Mhm biasanya mhm. kalau misalnya udah cuci darah nih, ada yang bilang kalau menunya itu tinggal nasi putih sama angin doang. Iya Bener iya. nggak sih Mbak secara ilmiah? Terus, sebenarnya kenapa sih orang itu bisa kena gagal ginjal dan apa aja tanda awal yang harus diwaspadain gitu Mbak? Iya. Pertanyaannya banyak banget nih Mhm. ya, memang topik ini menarik ya. Mau dari apa dulu nih? Kayaknya kita boleh dari yang Mhm. pertama kira-kira, gagal ginjal itu penyebabnya apa sih Mbak? Jadi, sebenarnya gagal ginjal itu kan, fungsi ginjal atau ginjalnya ini sudah, mengalami penurunan atau bahkan tidak berfungsi. Nah, untuk di Indonesia ini dia ada, 2 nih, yang paling banyak nih ada 2 penyebabnya yaitu karena diabetes, karena hipertensi, seperti itu. Jadi, orang yang suka mengkonsumsi gula atau, garam berlebih atau natrium berlebih, dia nanti, lama-lama akan merusak jaringan-jaringan atau penyaringnya ginjal, makanya Oh jadi gagal gitu, ginjal, oke. iya. Dan juga bisa juga dengan, mengkonsumsi obat bebas secara berkepanjangan gitu. Jadi tidak ada, anjuran atau konsultasi dokter, itu bisa juga. Dan juga jarang minum, ternyata Oke, bisa. minum juga ya ternyata Mbak ya? Bener, terus, sehabis gitu juga, sudah pasti pola konsumsi makannya. Jadi pola konsumsi makannya, harus dijaga juga, seperti tadi yang tidak, banyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi natrium gitu. Nah, sebenarnya untuk gagal ginjal ini dia ada stadium-stadiumnya. Mmm. Ada stadium 1, 2, 3, 4, sampai 5. Oh dia sampai 5 ya Mbak ya? Sampai 5 tapi, bahayanya di stadium 1 dan stadium 2, pasien yang sudah terdiagnosa gagal ginjal ini, dia tidak mengalami gejala, Oh gitu. gitu. Iya, jadi, dia seperti orang biasa aja, nggak ada gejala. Nah, sudah mulai, stadium 3 sampai stadium 5, dia baru ada gejala. Gejalanya itu kayak seperti mual, muntah, terus penumpukan cairan, kayak gitu. Jadi memang, uniknya pasien ginjal gitu, dia ada stadium-stadiumnya. Oke, Mhm. berarti, ketahuannya itu seringkali udah terlambat Udah ya Mbak? terlambat, heeh, kadang S tidak menyadari ya, Oke, ada tips nggak sih Mbak supaya, mhm, kita bisa deteksi lebih awal? Soalnya kan kalau misalnya ketahuannya baru di stadium 3 sampai 5 itu mhm, kan agak serem ya Mbak, agak gitu. serem. Tapi Mbak, sebelum dijawab tahan dulu karena kita akan lanjut di segmen berikutnya untuk pembahasan tips supaya, bisa mendeteksi lebih awal. Untuk sobat sehat Muis jangan kemana-mana, tetap di Muis Talks. Oke, halo sobat sehat Muis, kembali lagi di Muis Talks di segmen kedua. Nah Mbak, kembali ke pertanyaan yang tadi, ada nggak sih tips supaya kita bisa mendeteksi lebih awal untuk gagal ginjal ini? Ada banget sebenarnya. Tadi kan karena yang di stadium 1 sama 2 dia, tidak ada gejala Iya, ya. tidak ada gejala. Nah, untuk, tipsnya itu adalah cek kesehatan Oke. ya, heeh, cek kesehatan rutin. Terutama kalau yang sudah ada riwayat diabetes, hipertensi, nah itu udah harus rutin tuh cek ya minimal sebulan sekali Oke, gitu. berarti sebulan. Terus, habis gitu juga, waspadai untuk tanda-tanda atau gejala-gejala yang ada di tubuh kita. Misalkan, urinnya nih kalau kita buang air kecil, dia pipisnya berbusa kayak Oh gitu. gitu. Iya, terus habis gitu, cepat lapar, terus, pipis terus di malam hari, ataupun kita cepat merasa lelah. Jadi dikit-dikit, kita aktivitas sedikit gitu ya, Mhm mhm. langsung merasa lelah gitu, jadi kelelahan berlebih. Oke. Itu udah harus cek ke dokter deh. Mhm. Dicatat ya sobat sehat Muis, berarti tadi, pas buang air kecil ya Mbak ya, itu berbusa, terus gampang lelah tadi Mbak Lelah, ya, iya, padahal nggak banyak aktivitas aktivitas, sebenarnya gitu. benar. Terus yang kedua nih Mbak, soal makanan tadi, benar nggak sih Mbak kalau kita tuh udah rutin cuci darah, terus dietnya makin ketat dan nggak boleh makan protein Mhm. atau daging-dagingan lagi?
Iya, jadi itu sebenarnya salah kaprah. Jadi itu, mitos yang perlu kita luruskan sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan, kan pasien yang sudah divonis gagal ginjal itu dia ada stadiumnya, stadium 1 sampai stadium 5. Nah, ketika stadium 5 ini dia sudah, dianjurkan untuk cuci darah. Cuci darah HD ya? Atau iya HD gitu ya, hemodialisa. Nah, ketika di hemodialisa ini, nah menurut jurnal Kidney of Nutrition itu dia perlu ditambah malah dari Oke. kebutuhan yang sebelumnya. Kenapa? Karena pas cuci darah ini dia proteinnya pas cuci darah ini mengeluarkan juga untuk proteinnya. Malah ikut Jadi keluar ya, Mbak, ya? iya, jadi proteinnya ikut keluar sekitar 10 sampai 12 gram. Beda lagi kalau misalkan, stadiumnya yang belum cuci darah, ya. 1 sama 2 tadi? Bener, ya pokoknya yang belum cuci darah itu Oke. nanti dikurangi untuk proteinnya. Bukan berarti, sama sekali tidak konsumsi, tetap konsumsi gitu. Tapi cuman, bedanya kalau yang sudah hemodialisa itu proteinnya ditambah, kalau yang belum hemodialisa itu dikurangi, cuman tetap mengkonsumsi protein. Boleh protein hewani ataupun protein nabati, gitu. Oke. Wah, kalau misalnya, justru pasien malah pantang protein setelah Mhm cuci mhm. darah itu efeknya gimana dong, Mbak? Iya, jadi, yang saya baca menurut, American Journal of Nutrition itu, kalau misalkan pasien-pasien, dengan pasien yang gagal ginjal hemodialisa itu dia pantang atau Mhm. tidak sama sekali makan protein, nah bisa terjadi, penurunan massa otot. Penurunan massa otot itu Oke. bisa terjadi nanti kelelahan yang berkepanjangan, terus bisa juga penurunan imun ya. Nah, kalau penurunan imun berarti nanti, imun kita turun, kita cepat sakit atau gampang sakit-sakitan seperti itu. Jadi lebih banyak untuk, komplikasi ke penyakit yang lainnya. Oke. Malah Mhm. memperburuk ya, Mbak, ya? Malah memperburuk dan juga, bisa jadi penurunan, standar kehidupan gitu. Jadi memang tetap mengkonsumsi protein aja. Walaupun, tidak ada juga sebenarnya bukannya pantang, tetap mengkonsumsi protein, Hanya cuman dibatasin. dibatasi. Heeh. Berarti justru kalau misalnya sebelum cuci darah itu malah dikurangin ya proteinnya, Mbak, dan Betul, setelah iya. dia menjalani HD atau cuci darah Iya, itu yang harus benar-benar ditambah ditambah, proteinnya. Nah, luar biasa nih Sobat Sehat Muiz karena ini ternyata fakta ilmiah ya, Mbak, bukan iya. sekedar tebak-tebakan aja. Jadi Sobat Sehat Muiz yang keluarganya sedang cuci darah itu justru jangan dilarang untuk makan ayam, daging atau ikan ya, Bener, Mbak, ya. iya. Nah, untuk, porsinya sendiri tuh berapa banyak sih, Mbak, Mhm porsi mhm. protein yang harus dikonsumsi kalau misalnya dia udah masuk kategori yang cuci darah? Iya, jadi kalau yang udah cuci darah kan tadi kita anjurkannya ditambah ya. Mhm. Nah, ditambahnya itu sekitar 1 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Jadi Oke. bukan, proteinnya ditambah, 1,2 gram, enggak. Jadi dia dikali lagi untuk, berat Berat badannya. badannya. Iya, nah Misalnya gimana, Mbak? iya, misalnya itu, berat badannya 60 nih, dikalikan 1,2, nah jadi 72, gram. Nah, di dalam, makanan itu, dia tuh ada kandungan lagi untuk proteinnya gitu. Jadi, Oke. dia memang harus dikonsultasikan ke poligizi atau, ke ahli gizi Ke ahli gitu. gizi Boleh gitu ya? konsultasi nanti ke poligizi. Karena itu nanti, kita anjurkannya untuk seberapa banyaknya atau, melihat berapa potongnya. Misalkan kalau tadi, pasiennya 60, berat badannya 60. Berarti kan 72 gram. Nah, 72 gram ini, kalau misalkan dicontoh makanan nih, pagi, siang, sore kan kita Mhm. mengkonsumsi makanan, 3 kali, utamanya ya. dengan nasi. Nah, untuk proteinnya itu dapat, 8 potong. Misalkan 3 proteinnya ini dari telur, Telur. terus 2-nya ini bisa dari tahu atau tempe. Nanti 3-nya ini dari ikan, boleh seperti itu. Oh, itu ditambah-tambah, dijumlahkan lagi ya, Mbak? Iya betul, tapi, di dalam makanan ini kan tidak semuanya itu mengandung protein yang sama. Jadi boleh nanti konsultasi ke poligizi. Oke, Mhm. berarti sumber proteinnya boleh dari mana aja tadi ya, Boleh Mbak? boleh, Boleh dari heeh. tempe, tahu Iya, gitu aman nggak, Mbak?
Aman aman. Jadi kalau kalau dulu memang, kita tidak anjurkan, protein-protein yang dari nabati ya, jadi kita lebih menganjurkannya ke protein yang biologis tinggi. Nah, biologis tinggi itu, bisa dari protein hewani gitu. Tapi Mmm, sekarang karena ada penelitian yang terbaru, jadi boleh oh boleh aja. mengkonsumsi, tahu tempe boleh gitu. Mhm. Oke, ini juga nih Mbak yang sering bikin, bingung keluarga pasien di rumah. Mhm. Selain protein, apakah ada makanan tertentu yang bisa membantu, memperbaiki fungsi ginjal nih Mbak yang sudah menurun? Atau ada nggak sih makanan lain yang wajib dibatasin? Iya, jadi kalau misalkan untuk memperbaiki ginjal itu kan, tidak bisa Nggak ya. bisa ya Mbak? Iya. Heeh. Jadi kalau misalkan, yang bisa itu adalah, kita mempertahankan fungsi ginjal. Oke. Nah fungsi ginjal ini, kita pertahanannya dengan makanan-makanan yang tidak memberatkannya ya. Jadi memang kita batasi untuk makanan-makanannya seperti 3 mineral, ini yaitu 3 mineralnya yang pertama ada kalium. Oke, Heeh. kalium. Nah Apa kalium tuh ini, Mbak? ini mengganggu irama jantung. Oh ya. Iya, jadi nanti kalau misalkan dikonsumsi, berlebih, fungsi ginjalnya kan tidak bisa mengeluarkan, mengganggu, irama jantung, terus bahkan nanti bisa henti jantung. Nah, bahayanya di situ kalau kalium yang terlalu tinggi. Nah, kalium ini bisa didapat dari, pisang ataupun air kelapa, jadi nanti hindari itu. Oke, Mhm, justru dari pisang dan kelapa ya Mbak ya? air Oh, kelapa, air iya. kelapa, ya. Terus, yang Yang kedua itu kedua, natrium. oke, Natrium ini natrium. sebenarnya rajanya garam. Heeh, jadi, dia bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau misalkan natrium ini, nanti bisa, makanan-makanannya itu yang harus dihindari adalah makanan-makanan kemasan. Oke, karena di situ ya Mhm, Mbak ya, banyak iya, terus natriumnya. bener, terus sama bumbu-bumbu yang kemasan saus, kayak gitu. Mmm, mhm mhm. Terus, yang terakhir dia ada di fosfor. Nah, fosfor ini kan sebenarnya untuk, pembentukan tulang atau, gigi. Nah, tapi kalau kebanyakan, karena fungsi ginjalnya tidak bisa mengeluarkan, akhirnya dia malah mengkeroposkan tulang. Nah, ketika mengkeroposkan tulang itu, nanti yang terjadi, osteoporosis, seperti itu. Oke, Dia itu untuk banyak banyak terdapat di makanan-makanan yang kita makan dengan tulang. Contohnya ikan bandeng, oh ikan gitu. teri, iya. Terus ada juga fosfor di ini, bumbu kemasan, yaitu tadi, kayak saus-sausan, terus bumbu instan yang kayak gitu. Jadi, hindari-hindari yang seperti itu. Oke. Tadi ada kalium, Kalium, natrium, natrium, sama sama fosfor. fosfor. Nah Mhm. itu Sobat Sehat Muis, ada 3 yang benar-benar harus dihindarin. Dan tadi juga salfok berarti pisang Mhm, sama air air kelapa kelapa. justru harus dihindari ya Mbak, kalau Iya, misalnya dia karena banyak pasien kalium. gagal ginjal. Mhm. Nah, terus ngomong-ngomong soal cairan nih Mbak, biasanya kan kita tuh selalu diingatkan untuk minimal 8 gelas per hari. Nah, Mhm. gimana kalau misalnya itu pasien gagal ginjal Mbak? Iya, jadi kalau pasien yang, sudah gagal ginjalnya sebenarnya harus, dibatasi. Kalau kita orang normal kan memang dianjurkannya 8 ya, Iya, 8. minimal 8 Mhm. gitu. Kalau yang pasien gagal ginjal nih khusus, jadi dia dibatasi. Nah, itu ada hitungannya lagi. Oke, itu gimana Iya, Mbak? hitungannya ini kalau misalkan pasiennya sudah hemodialisa itu bisa ditambah 500 sampai 700, mili gitu. Tapi kita lihat lagi untuk pengeluaran urinnya. Jadi 500 misalkan pengeluaran urinnya dalam satu hari nih 200, jadi Iya. 500 tambah 200, 700. Nah, 700 mili itu yang kita konsumsi, yang Dalam pasien itu konsumsi per hari, oh, per gitu. harinya. Tapi, itu kan ada hitungannya, boleh nanti kalau misalkan tidak mengerti boleh tanya lagi ataupun konsultasikan. Oke, Mhm. ditanyakan aja ya, Mbak, ya, ke Bener, ahli iya, gizinya. jadi memang dibatasi. Karena Mhm. kalau misalkan, cairan ini tidak dibatasi, takutnya nanti penumpukan di paru-paru yang akan menyebabkan sesak, Oke. gitu. Terus juga, bisa jadi penumpukan cairan di tungkai kaki, seperti itu. Jadi, kayak ada odem seperti itu. Oke. Penumpukan cairan. Berarti memang semuanya itu bukan cuma soal makanan ya, Mbak, yang dihitung, Bener, tapi cairannya juga iya, tadi itu. mhm. Oke. Perhitungannya cukup detail, Mbak. Mhm mhm. Kalau misalnya soal obat-obatan herbal atau jamu nih, Mbak, itu gimana kalau untuk, pasien gagal ginjal? Soalnya kan pasti banyak ya keluarga maupun pasien sendiri yang berpikir, kalau justru jamu ini malah
membersihkan ginjal gitu? Aman nggak Iya, kira-kira, Mbak? sebenarnya itu, mitos-mitos atau, yang beredar di masyarakat sih ya. Kalau misalkan, jamu ataupun herbal gitu, sebaiknya sih konsultasikan sih Ju, Oke, dilihat dulu ya, Mbak, dilihat apa dulu, takutnya di dalamnya jamu itu kan kita nggak tahu ya. Tadi kan kalau untuk pasien gagal ginjal kita membatasi yang 3 mineral tadi, kalium, natrium sama natrium sama fosfor, fosfor. heeh, takutnya di dalam jamu atau herbal itu ada, itu. Mhm. Makanya nanti bisa memperberat kerja ginjal. Tapi, boleh dikonsultasikan dulu. Nah, malah, kalau BPOM ini katanya dia mengatakan di dalam jamu atau herbal itu dia ada logamnya. Oh iya, Takutnya malah memperberat kerja iya benar. ginjal. Berarti memang harus hati-hati Iya, banget ya, Mbak, ya? jadi boleh dikonsultasikan dulu kalau memang, mau konsumsi itu. Oke. Hmm, Nah, Sobat Sehat Muis nggak apa-apa banget nih untuk mhm mhm. konsultasi aja, datang aja Boleh. atau hubungin aja teman-teman Mhm, dari ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah Inci Abdul Muiz. bener. Jujur pembahasan kita semakin menarik nih Mbak, tapi kita jeda dulu karena Oh, setelah ini kita akan masuk ke segmen 3. Kita akan fokus ngejawab beberapa pertanyaan boleh ini untuk boleh. Mbak Arin. Oke Sobat Sehat Muiz, jangan kemana-mana, tetap di Muiz Talks. Oke, halo Sobat Sehat Muiz, kembali lagi di segmen 3, tentunya masih bersama saya Juju dan Mbak Arin. Mbak, tadi kan kita sudah Mhm, sempat bahas nih tentang gagal ginjal, kalau misalnya bener. awal mulanya itu dari komplikasi ya Mbak ya? Diabetes sama hipertensi. Oke, nah sekarang tuh saya lihat di Kemenkes lagi Mhm, gencar-gencarnya ngepromosiin Nutri-Level Mbak. nah ini Nutri-Level. Oh oke, Iya ini. berarti ini contoh yang Nutri-Level itu Iya ya? Jadi ini bener. apakah bisa membantu memandu untuk pasien gagal ginjal Mbak? Bisa bisa, ini kan Nutri-Level, dia itu ada 4. Oke, Nah, gimana tuh Mbak? bisa dilihat di sini untuk Nutri-Level, dia ada A, B, C, sama D, Mhm, gitu. Jadi, untuk dia warnanya berbeda juga iya ya Mbak? benar, dia ada warnanya juga. Dia kalau misalkan A ini dia hijau tua, yang B ini Mhm, hijau muda, yang C kuning, dan yang D merah. oke, Jadi kayak lampu lampu merah ya? merah, heeh. Nah, artinya apa Nutri-Level ini? Jadi kalau untuk yang A ini dia kan, hijau tua. Jadi Mhm, hijau tua itu artinya? artinya, kandungan yang ada di dalam sini ada gula, garam, sama lemaknya itu dia mengandung, yang, sedikit gitu. Jadi sedikit yang ada sedikit untuk kandungannya dan aman untuk dikonsumsi. Oke, Begitu juga kalau yang B dia masih hijau. Nah, oke, artinya dia juga, tetap mengandung gula, garam, sama lemaknya, cuman dia, masih masih aman, aman, oke. A dan mhm, B ini berarti A aman ya dan B Mbak ya? aman. Terus kalau yang C ini berarti dia udah kuning. Oke, Kalau kita ibaratkan lampu merah, berarti artinya dia udah harus, hati-hati ya? iya, udah harus siap-siap gitu ya. Jadi, yang C ini di dalam kandungannya dia sudah mulai banyak, Mhm mhm. gula, garam, sama lemaknya sudah Oke, mulai banyak, berarti udah harus dikurangin banget ya Mbak kalau udah kuning. dikurangi, harus hati-hati. Nah, untuk yang D, kalau D ini warnanya sudah merah. Mhm, Berarti kalau sudah merah artinya sudah harus, kalau di lampu merah berhenti ya. oke, Jadi stop. benar, kandungan yang, terdapat di dalamnya ini gula, garam, sama lemaknya dia sudah tinggi, gitu. Jadi untuk pasien-pasien yang gagal ginjal ini, dia harus hati-hati nih, apalagi tadi yang, sudah ada riwayat diabetes, hipertensi, itu harus hati-hati. Oke, berarti ini, memang Kemenkes fokusnya ke minuman-minuman ya Mbak, yang sekarang? Minuman kemasan gitu? Iya, cuman, belum semuanya sih, belum semua untuk, ada label, Nutri-Level ini, masih berproses. Karena kan Oke, memang Kemenkes baru launching juga iya ya, betul. Tapi mhm. ini sangat Mhm, membantu ya Mbak bener harusnya ya, bener, jadi kita iya bisa tinggal lihat labelnya aja mana yang, iya aman dikonsumsi, harus hati-hati dan stop iya, untuk bener dikonsumsi gitu. bener. Berarti memang harus membiasakan Baca, kebiasaan-kebiasaan kecil ya Mbak untuk iya. membaca. Selain untuk pasien gagal ginjal ini juga kita, orang yang biasa juga terbantu ya kan Mhm, sebenarnya. Oh ini A, okelah kita konsumsi nih, ya kan. Kalau D, wah kita udah harus, mhm, stop. iya, terus kan berarti kita harus udah tahu juga untuk, kandungannya, oh berarti terdapat gula, garam, sama lemaknya banyak nih. Harus hati-hati kan tadi untuk, kalau sehat ini
berarti 70%-nya dari apa Iya, yang kita makan. Iya, 30%-nya baru lifestyle. iya Oke. bener. Mbak, ada satu pertanyaan nih Mhm dari mhm. Sobat Sehat Muis di rumah. Kira-kira gimana sih cara dan tips untuk rendah natrium, Mbak? Gitu. Mmm, karena tadi yang gagal ginjal itu ya, Iya. memang kan kita membatasi untuk natrium ya, kalau natrium itu kan dia banyaknya terdapat di makanan kemasan. Artinya, untuk mengurangi makanan-makanan kemasan untuk mengurangi natrium berarti kita mengurangi juga untuk makanan-makanan yang kemasan. Oke. Biskuit seperti itu, terus, kornet, sosis, pokoknya makanan yang kemasan yang sudah jadi. Mengkonsumsilah makanan-makanan yang fresh, yang Oke. segar, seperti Lebih itu. bagusnya yang real food ya, Mbak, ya? Bener, heeh. Oke. Terus habis gitu kalau misalkan masak juga ya, untuk masak kan biasanya kita tambahkan juga nih garam, sebelum matang nih kita tambahkan garam, terus tambahkan bumbu penyedap. Jadi udah double tuh. Nah, terus untuk di meja makannya juga biasanya kita taruh garam nih di meja Iya. makan. Kalau kurang tambahin lagi. Nah, sarannya itu adalah, kalau di meja makan itu tidak usah lagi ditambahkan garam. Jadi biar kita tidak, mengkonsumsi garamnya berlebih. Berlebih ya. Iya, makanan-makanan yang segar seperti itu. Mhm. Oke, Mbak, tadi kan kita juga banyak, ngebahas kalau misalnya Sobat Sehat Muis kebingungan Mhm dengan cara mhm. perhitungannya atau Mhm. gimana sih yang baiknya untuk makanan dan cairannya. Gimana sih, Mbak, supaya Sobat Sehat Muis, bisa konsultasi dengan ahli gizi gitu di rumah sakit ini? Caranya supaya gampang gitu. Heeh, boleh nanti konsultasi aja, boleh ke Poligizi. Oke, Iya, jadi langsung ke langsung datang aja? heeh, boleh langsung datang ke Poligizi, nanti konsultasikan, untuk ke Poligizi. Nanti boleh juga bawa pendamping, istri ataupun keluarganya gitu boleh. Supaya apa? Supaya untuk, mendukung Mhm juga mhm untuk, mhm. dietnya. Oke, biar ada yang bantu mengingatkan juga ya, Mhm Mbak, ya? mhm. Oke, itu tadi untuk, cara dan tips supaya konsultasi ke ahli gizi di RS MUIS ya, Mbak, ya. Nah, satu lagi deh, Mbak, sebelum closing statement. Eee, Gimana sih tipsnya supaya bisa Mhm. membatasi cairan nih, khususnya untuk, pasien gagal ginjal? Mhm. Tadi kan, sudah kita bahas juga ya untuk cairan memang dibatasi. Nah, cairan-cairan ini kan tadi, ada perhitungannya juga. Mhm. Mhm. Nah, untuk tipsnya untuk mengurangi cairan, kalau misalkan pasien gagal ginjal ini, untuk konsumsi sayur, misalkan sayur kan kita bening ya, bening Mhm. yang banyak Iya, kuahnya. enak tuh, Heeh. Mbak, kalau kuahnya Iya, banyak. cuman kalau untuk pasien gagal ginjal karena dibatasi, jadi tipsnya adalah mengkonsumsi, sayurannya ini ditumis. Oke. Iya, tetap mengkonsumsi sayuran boleh, cuman ditumis gitu. Jadi biar Mhm. tidak banyak cairan dan juga tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau buah yang, airnya banyak. Oh, kayak semangka gitu? Iya, gitu. Nanti, itu dihindari gitu. Terus untuk, cairan juga nanti kita, ini ingat-ingat satu hari ini berarti kan misalkan, 700 mili. Mhm. Nah, kita tadi udah minumnya berapa, terus Oke. nanti dari makanan berapa. Nah, makanya untuk makanan ini tidak dianjurkan makanan-makanan yang mengandung air banyak. Oke, berarti tadi Mhm. harus diingat itu ya 500 plus, berapa jumlah cairan yang dikeluarkan, Iya, gitu kan ya, Mbak, ya? jumlah urinnya, Oh, minimal 500 sampai 700 sih penambahannya, boleh. nggak boleh terlalu lebih juga kan ya, Iya, Mbak, ya berarti ya? nggak boleh, nanti memperberat, kerja ginjal, terus nanti bisa ini juga masuk ke paru-paru. Oh gitu. Iya, sesak nanti. Oke, menarik banget, Mbak, tadi, teman-teman juga udah dibantu, diingatkan, dan udah dijelaskan tentang si Nutri-Level ini. Mhm. Mungkin boleh sebelum terakhir kita tutup, boleh dari Mbak Arin sendiri kasih closing statement untuk Sobat Sehat Muis di rumah nih. Iya, jadi sebenarnya untuk pasien yang gagal ginjal itu, bukan akhir ya, akhir perjalanan, cuman, itu adalah awal menuju hidup yang berkualitas. Nah, Oke. pasien yang sudah, hemodialisa atau cuci darah itu sebenarnya hebat-hebat banget, Mhm, apalagi benar. keluarganya, wah luar biasa. Heeh, tetap semangat, menjalani aktivitasnya dan juga jangan lupa tadi
Kalau misalkan makanan atau minuman dibatasi, untuk makanannya juga tadi dibatasi yang natrium, kalium dan fosfor. Jadi harus dibatasi itu, dan juga boleh konsultasi kalau misalkan kurang jelas, boleh konsultasi ke poligizi. Langsung datang aja ke poligizi Iya, ya Mbak. langsung daftar, datang ke poligizi. Dan pastinya akan sangat dibantu dengan Mbak Arin sendiri Iya, juga. benar. Oke, itu Sobat Sehat Muiz, pembahasan kita hari ini sangat mencerahkan sekali tentang diet gagal ginjal. Jadi untuk Sobat Sehat Muiz yang mungkin lagi menjalani HD dan terutama keluarganya ya Mbak, jadi ini bukan menyiksa melainkan bentuk strategi demi bertahan Benar. hidup agar lebih sehat gitu. Iya. Terima kasih banyak untuk Mbak Arin atas ilmunya hari ini. Untuk Sobat Sehat Muiz, jangan lupa pilih yang A sama B aja untuk labelnya. Terus perbanyak juga makan protein setelah cuci darah, dan pastinya tetap semangat gitu kan ya Mbak, terutama untuk yang pasien dan keluarganya. Oke teman-teman Sobat Sehat Muiz, segitu dulu untuk hari ini. Boleh tulis di kolom komentar kira-kira pembahasan apa aja sih lagi yang bagus kita bahas di podcast berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Arin pada hari ini yang sudah nge-share info tentang diet gagal ginjal tadi ya. Benar. Saya Juju dan sebelah saya ada Mbak Arin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.